Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Nahdlatul Ulama yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dengan NU Sumedang Online. Telah hadir pada kesempatan kali ini Sekretaris PCNU Kabupaten Sumedang, Pangersa Kang Ayi Subhan Hafaz. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini beliau akan memberikan beberapa hal berkaitan dengan kaitan yang berkembang sekarang, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, yang merupakan hal tersebut adalah peraturan nomor 66 tahun 2021 tanggal 5 Juli ya, atau diberlakukan mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20, yang merupakan itu juga adalah instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama dan kita saksikan atau kita dengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Kang Ayi. Dengan segala hormat, Kang Ayi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma'badu. Para penggemar NU Sumedang Online yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi bermuajahah, tentunya dalam rangka mengisi ruang-ruang di NU Online Sumedang ini. Tentunya yang pertama saya mengapresiasi kepada NU Sumedang Online yang secara istiqomah menggelar kegiatan dakwah digital ini. Mudah-mudahan dakwahnya bisa istiqomah dan bisa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan terkhusus bagi jamiah Nahdlatul Ulama. Amin. Terkait hari ini kita memang lagi lagi viral yang namanya PPKMD atau program pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang berlaku dari mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Dan bagaimana seharusnya sikap PCNU terus Kabupaten Sumedang terkait dengan kebijakan ini? Saya menilai bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak asal-asalan. Kebijakan yang merupakan hasil kajian para ahli, kajian pemerintah. Tentunya kita berhusnudon, ini salah satu bentuk ikhtiar dari pemerintah, bentuk kenyakaняah dari pemerintah bagaimana supaya wabah pandemi COVID yang hampir berjalan 2 tahun ini segera berakhir. Berbagai macam metode, berbagai macam cara, berbagai macam langkah, dari mulai tahun kemarin wabah COVID-19 melanda Indonesia telah diupayakan oleh masyarakat, oleh pemerintah khususnya, namun ikhtiar kita masih terus untuk dilaksanakan. Tentunya ini perlu ada sebuah kekompakan, kedisiplinan dari masyarakat kita, khususnya bagaimana kita bersama-sama pemerintah melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Karena pemerintah yakin mengambil keputusan PPKM ini tidak asal dari segi emosional saja, tapi yang jelas bagaimana ikhtiar menjaga diri, hifdzun nafsi, bagaimana menjaga masyarakat Indonesia supaya lebih cepat pulih. Dan tentunya kebijakan-kebijakan ini sangat menuai pro dan kontra di masyarakat, apalagi terkait dengan beberapa kebijakan yang selama ini sering
dipelintir ya. oleh sebagian orang. Dan kadang-kadang saya melihat sebuah mereka seolah-olah berbicara dalil agama, padahal mereka menggunakan dalih agama. Jadi sudah hari ini masyarakat sudah sangat diadu domba dengan kelompok-kelompok, dengan oknum-oknum yang memang tidak bersabar adalah semuanya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu tentunya tidak salah pada kesempatan ini di obrolan sore hari ini tentunya satu momentum melalui NU Sumedang Channel ini, YouTube NU Sumedang Channel, kita bersama-sama terkhusus warga Nahdliyin, penggemar setia NU Channel, untuk bersama-sama berdakwah kepada masyarakat. Mari kita sama-sama sukseskan, dukung program PPKMD ini. Tentunya mudah-mudahan kalau berhasil, insya Allah akan lebih menekan perkembangan COVID-19 yang semakin merajalela. Apalagi informasi katanya virus varian Delta dari India sudah begitu masuk dan sangat mudah menyebar. Ini perlu kita bersama kekompakan bersama-sama untuk saling menjaga kesehatan diri kita. Karena COVID itu nyata adanya. Sudah banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID, bahkan yang sudah meninggal dunia. Sudah banyak nakes yang terkena juga, terpapar juga. Kasihan mereka sudah sangat kewalahan. Kalau kita tidak bisa kompak, tidak bisa bersama-sama, kapan musibah ini akan berakhir? Kapan cobaan ini akan berakhir? Kita harus berikhtiar lahir dan batin, tentunya dengan melaksanakan instruksi-instruksi atau aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh orang-orang yang ahlinya dalam hal ini berkepentingan. Apalagi salah satu implementasi bagi kita bagaimana salah satu bukti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita pun harus taat kepada pemerintah. Itu mungkin terkait dengan PPKMD yang hari ini sedang dilaksanakan. Kaitan dengan PPKM ini, salah satunya sekarang yang lagi viral itu jalan itu ada penyekatan itu, ada simpang siur, maksudnya masyarakat ada yang merasa dirugikan atau bagaimana, itu pendapatnya tentang hal itu, apakah sejauh mana itu kaitan dengan PPKM mungkin salah satunya juga itu. Bagi saya pribadi, biarlah aturan yang menutup jalan, tapi tidak sampai menutup jalan rezeki kita. Amin. Jalan ditutup tapi rezeki kita tetap mengalir. Kita harus berusaha dong, karena Allah itu pasti sayang pada kita. Jadi kenapa kita harus emosi untuk jalan? Kita yakin ada Allah. Jadi nggak apa-apa jalan ditutup, yang penting rezekinya tetap berjalan, mengalir. Gitu. Yang penting sehat lebih dahulu ya, karena ya. Bagi banyak duit juga kalau tidak sehat mau buat apa ya? Gitu. Selanjutnya kaitan dengan kita menjelang nanti Idul Adha, mungkin salah satunya nanti pas bertepatan tanggal 20 terakhir itu pemberlakuan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat itu tanggal 20. Bagaimana pandangan dari Kang Ai kaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha nanti gitu? Kalau pelaksanaan Idul Adha, kalau memang berdasarkan surat edaran Menteri Agama, sekarang perlu kami garis bawahi karena kadang-kadang berita virus corona dan virus waktu itu menyebar secara bersama-sama. Jadi banyak juga yang terpelintir dengan hoak-hoak seolah-olah pemerintah itu melarang pelaksanaan Idul Adha. Pemerintah melarang pelaksanaan takbiran. Iya, itu yang berkembang itu yang dibuat jadi alasan mereka itu dijadikan seperti itu yang berkembang di masyarakat. Saya lihat itu tadi saya sampaikan hari ini penyebaran virus corona dan virus hoax menyebar bersama-sama. Bagaimana mereka dengan dalih-dalih agama, dengan dalih-dalih agama tadi mencoba memberikan informasi-informasi yang mengganggu masyarakat yang lainnya. Jadi saya pikir
kalaupun dia tidak mau berdisiplin, janganlah ngajak-ngajak yang lain atau mencoba memprovokasi yang lain. Terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban, tetap karena memang kita masih di waktu PPKMD, kita harus tetap dalam tadi implementasi bentuk takwa kepada Allah dan pada Rasul atau kepada pemerintah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tetap melaksanakan Idul Adha sesuai dengan protokol. Artinya kalau sementara di zona merah kan di masjid tidak ada pelaksanaan sholat Id, itu tidak apa-apa kan, masih bisa dilaksanakan di rumah, itu kan Idul Adha. Kemudian untuk pelaksanaan hewan kurban juga ada beberapa metode yang tidak menciptakan kerumunan, tapi tentunya bagaimana hakikatnya pengorbanan dari Idul Adha itu bisa tersampaikan kepada masyarakat umum secara umum. Intinya bagaimana pengorbanan kita di masa pandemi ini dengan berbagai macam cara bisa kita tebus, bisa kita nikmati hasilnya mudah-mudahan, dan tentunya berkorban untuk tidak ruang riung juga. Tidak ruang riung apa sementara, tidak selamanya. Selama sekali saya yakin kalau kita semua kompak, kita disiplin, insya Allah Allah itu akan segera membereskan cobaannya kepada kita. Alhamdulillah ya, karena menjaga kesehatan atau menyebarkan virus itu adalah sesuatu yang haram gitu, atau menjaga kesehatan ada sesuatu yang wajib, sedangkan sholat Idul Adha itu bentuknya adalah sunat, jadi harus mendahulukan yang wajib. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Jadi mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Kang Ai, selanjutnya peranan kita generasi muda atau warga Nahdiyin, warga Sumedang dimanapun berada untuk bersama-sama mensukseskan PPKM ini seperti apa, mungkin saran Kang Ai? Ya, pertama kita harus mempunyai spirit yang sama, niat yang sama, semuanya pasti sama. Saya yakin semua pasti sama untuk kebaikan, untuk keselamatan. Yang pertama ingin segera wabah ini berakhir. Yang kedua harus ada kekompakan, kerjasama juga bagaimana mensukseskan ikhtiar-ikhtiar yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memutus rantai COVID-19 ini. Artinya kita mengedepankan sikap berbaik sangka. Jadi diawali dengan sikap berbaik sangka kepada pemerintah, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk kebaikan masyarakatnya, untuk kita, ya. Terus kemudian juga kita harus tahu posisi kita di mana, posisi kita di mana, kemudian apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan, perankan, ya. Jadi perankan sehingga ketika kita tahu posisi kita, ketika kita tahu peran apa yang bisa kita perankan, insya Allah semuanya akan untuk kebaikan, akan berjalan dengan dinamis, ya, akan dinamis, ya. Mungkin itu yang barusan sudah kita dengar bersama-sama apa yang disampaikan oleh Kang Ai, Sekretaris PCNU Sumedang. Intinya mari kita sama-sama sukseskan program PPKM untuk kebaikan kita, untuk kebaikan warga Sumedang, untuk kebaikan warga Indonesia, ya, seluruhnya, sehingga kita dengan berperan sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita demi kebaikan bangsa ini, wabil khusus kebaikan Jamiah Nahdlatul Ulama, untuk warga Nahdlatul Ulama. Mungkin itu dari kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, kita dengarkan dulu closing dari pemateri pada kesempatan ini, Kang Ai, untuk menyampaikan closingnya. Ya, terima kasih sekali lagi kesempatannya melalui NU Online Sumedang ini, YouTube channel NU Sumedang. Saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengajak kepada seluruh warga Sumedang, khususnya kepada warga Sumedang
khususnya warga Jamhiyatul Ulama, mari kita sama-sama dukung program PPKMD dari mulai tanggal 3 sampai 20 Juli sebagai bentuk ikhtiar kita bersama-sama pemerintah untuk memutus mata rantai COVID dari hulunya. Terima kasih dan sekali lagi mudah-mudahan wabah pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.